biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan karena pada hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Ya, benar sekali Kak Breti. Semoga adik-adik semua hari ini tetap mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita walaupun tetap masih di rumah saja ya Kak Breti ya. Betul sekali kali ini. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba dicek dulu Alkitabnya sudah siap belum? Wah, sudah semua ya. Yuk adik-adik, kita mau satukan hati pikiran kita mau lipat tangan kita, tundukkan kepala dan tutup mata kita berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga Tuhan masih memberikan kami kesehatan untuk kami boleh kembali Tuhan bertemu di ibadah sekolah minggu HKBP Pejuang walaupun secara online ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu yang melayani dan juga Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu agar mereka memberikan hati dan pikiran untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, puji Tuhan nih kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan ya Kak. Betul kita Kak Breti. Boleh selalu berikan kekuatan untuk menjalankan perintah Tuhan. Kita selalu disertai Tuhan Yesus nih ya Kak, pastinya setiap hari. Yes, setiap waktu. betul. Sama nih adik-adik dengan pujian yang akan kita nyanyikan. Lagunya apa Kak? Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Ya, tapi adik-adik sebelumnya kakak mau kasih tau rule-nya dulu nih. Setiap ada kata jalan, kita boleh berubah arah atau berubah haluan ya Kak Breti ya. Iya betul Kak. Kak Breti bisa kan? Bisa dong Kak. Oke. Setiap ada kata apa tadi? Kak? Setiap ada kata jalan. Kata jalan. Ya. Yuk adik-adik kita semua mau bangkit berdiri ya Kak. Bangkit berdiri. Kita naikkan mau pujian. angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi lebih semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-7. Nah adik-adik sebelum kita sama-sama mengucapkannya, Kaleni dan Kak Breti akan mengucapkannya terlebih dahulu. Yuk Kak Breti. Ya Kak. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Oke, sekarang kita sama-sama sama adik-adik ya Kak. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Yuk adik-adik kita satukan hati pikiran kita minta kekuatan pada Tuhan untuk dapat mengikuti perintahnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, adik-adik puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan karena senantiasa kasih Tuhan pada kita ya kali ini. Iya Kak Breti, betul sekali. Setiap minggu, setiap waktu kita diberkati karena Tuhan mau juga mengampuni setiap kesalahan kita. Sama nih Kak, seperti isi lagu hari ini. Yaitu lagu Do Re Mi Kak, tahu lagunya nggak Kak? Tahu banget dong Kak, Iya. itu lagu aku waktu aku masih sekolah minggu. Iya nih, sama Kak.
Ya, yuk adik-adik, Yuk. kita mau menyanyikan lagu Do Re Mi. Bangkit berdiri adik-adik, yuk kita naikkan pujian ini. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau meminta pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita selama 1 minggu ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kita pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, kali ini puji Tuhan kita sebentar lagi mau mendengarkan nih Kak cerita firman Tuhan hari ini. Yang dibawakan oleh siapa nih Kak Breti? Amang Pendeta Ermon Sihaan Kak. Nah, Ya. adik-adik kita mau setia selalu mendengarkan firman Tuhan agar kita semakin dikuatkan ya Kak untuk menjalankan firman-Nya. Betul Kak. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Setia Setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi adik-adik. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara, adik-adik sekolah minggu HKBP Pejuang sekalian. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, luar biasa. Nah, adik-adik, tanpa terasa nih, kita sudah sampai di awal bulan Maret. Wah, hari-hari begitu cepatnya berjalan ya. Nah, ternyata kurang lebih 1 bulan lagi, beberapa minggu lagi, gereja kita akan merayakan Paskah nih. Akan mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelum kebangkitan, Yesus merasakan
penderitaan. Jadi kita juga mengingat bahwa tiada ada kemenangan tanpa salib Yesus. Nah, adik-adik, hari ini, minggu ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang salib Yesus, tentang penderitaan Tuhan Yesus, tentang sengsara yang Tuhan Yesus alami selama hidupnya. Firman Tuhan, Amang harap semua adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab. Coba dibuka dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Bersama-sama dengan adik-adik di rumah, Amang bimbing untuk membacanya ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabbi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik masih ingat enggak? 12 murid Tuhan Yesus. Ayo bersama-sama coba kita ingat. Yang pertama adalah Simon Petrus, kedua Andreas, tiga Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Thomas, Simon orang Zelot, Matius, dan satu lagi yang terakhir yang ke-12, Yudas Iskariot. Seandainya adik-adik saat ini diingatkan tentang Yudas Iskariot, apa yang adik-adik bayangkan? Atau ada dari antara adik-adik yang bernama Yudas? Ada? Sepertinya jarang Amang mendengar ada nama seseorang yang bernama Yudas. Karena apa? Karena memang Yudas Iskariot itu adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus. Pernah enggak adik-adik merasakan betapa sakitnya hati adik-adik ada teman atau orang yang adik-adik kasihi, tapi kasihnya adik-adik, kasih sayang adik-adik, kebaikan adik-adik dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan keburukan, dibalas dengan pengkhianatan. Mudah-mudahan tidak ada ya. Semua kita dikasihi dan mengasihi. Karena itulah hakikat kita sebagai pengikut Yesus, mengasihi dan dikasihi, hidup di dalam kasih. Tapi ternyata itulah dampaknya dosa yang paling sangat luar biasa dan merusak semua hubungan kehidupan kita. Tahu adik-adik, karena dosa Yudas mengkhianati Yesus. Wah, air susu dibalas air tuba. Yesus yang sangat mengasihi Yudas, mempercayai Yudas, bahkan mengangkat Yudas menjadi bendahara, menyimpan persiapan harta dan pelayanan Yesus bersama murid-muridnya. Tapi Yudas mengkhianati kepercayaan Yesus. Karena apa?
karena dosa sudah menutup mata hati Yudas. Yudas pun terperdaya karena dosa. Nah, jadi kita juga harus hati-hati dengan dosa ya. Adik-adik, kita harus menjauhi hidup yang penuh dengan dosa. Tetapi hiduplah dengan penuh kasih. Nah, adik-adik, setelah Yudas disuap, nah ini dia, Yudas terperdaya. Dia mau mengkhianati Yesus hanya karena dengan 30 keping perak dari penyuap-penyuap orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Bayangkan, hanya karena uang, karena duit, seseorang yang bernama Yudas melakukan kejahatan. Jangan ada yang melakukan kejahatan hanya karena duit. Tapi Yudas berbeda, dia melakukan kejahatan karena duit, karena dosa sudah menutupi mata hatinya. Dia membawa gerombolan orang-orang yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Tapi cara Yudas sangat luar biasa. Manis di depan, tapi menusuk di belakang. Kelihatannya, iya ma, iya pak, tetapi di dalam hati atau berbalik jauh dari pandangan orang tua. Ada enggak adik-adik dari antara adik-adik sekolah minggu seperti itu? Kalau di depan papa mamanya, iya ma, iya pak. Nah, tapi kalau di belakang, melawan. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, Yudas seperti itu. Dia menunjukkan bahwa dia sepertinya mengasihi Tuhan Yesus. Rupanya hatinya busuk, hatinya penuh dengan dosa, hatinya penuh dengan pengkhianatan. Dia pura-pura mencium Tuhan Yesus sebagai tanda salaman kalau orang Batak salaman ya. Itu menunjukkan bahwa kita menghormati orang yang kita salam. Yudas menunjukkan bahwa dia menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus dengan ciuman. Tapi ternyata di baliknya penuh dengan kebusukan. Yudas mengkhianati Yesus. Pada akhirnya Yesus pun ditangkap. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Menariknya di sini, kalau seseorang menjahati kita atau mengkhianati kita atau melakukan sesuatu yang tidak baik pada kita, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau jika ada seseorang adik di rumah misalnya, tiba-tiba karena ulahnya yang nakal dia memukul, apakah adik-adik membalas pukulan itu? Belajar dari Tuhan Yesus sebagai anak-anak sekolah minggu, Yesus tidak membalas, Yesus tidak melawan, Yesus malah melindungi, Yesus malah memberkati, Yesus tabah, Yesus sabar. Itulah yang sangat menarik bisa kita tiru dari Tuhan Yesus. Adik-adik, Yesus sangat pengasih. Oleh karena itu kita juga harus hidup di dalam kasih dan ketabahan. Nah, adik-adik, mungkin sudah banyak adik-adik yang bosan ya, jenuh ya, karena sengsara misalnya, karena pengaruh COVID jadi nggak bisa kemana-mana, jadi nggak bisa banyak melakukan interaksi dengan orang lain yang kita kasihi. Nah, dalam penderitaan itu seharusnya kita bagaimana? Tetap sabar ya kan? Tetap tabah ya kan? Tetap kuat. Sama seperti Tuhan Yesus. Tetap sabar dan tabah walaupun dia dikhianati, walaupun dia dijahati, walaupun dia ditangkap. Tetapi karena ketabahan Yesus, karena kesabaran Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yesus menang walaupun dia harus menderita. Yesus bangkit walaupun dia harus mati. Nah, seperti itu juga kehidupan kita. Sabarlah, tetap bertabah hati di rumah, tetapi tetap tekun. Dan bagaimana supaya kita bisa tekun? Kita harus meminta kekuatan kepada Tuhan. Melalui apa? Berdoa. Adik-adik masih ingat kan khotbah minggu lalu tentang doa. Doa menjadi kekuatan bagi adik-adik untuk tetap tabah, kuat, sabar di dalam
Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Dari sikap Tuhan Yesus menghadapi penderitaan, Dia sabar, tabah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya Dia memberkati, Dia melakukan kebaikan, dan Dia malah menjadi keselamatan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami, ajarilah kami, supaya sikap Tuhan Yesus boleh kami tiru dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Berkatilah orang tua kami, berkatilah pekerjaan tangan mereka, berkatilah semua aktivitas anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kesabaran, ketabahan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan hanya dari Tuhan saja. Hanya di dalam Kristus Yesus yang sudah menang melawan dosa, kematian dan maut, kami berdoa kepadamu. Amin. Ya adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu tanggal 7 Maret 2021. Yang pertama, minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Okuli dengan tema cerita Yesus ditangkap yang diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Dan pengkhotbah kita hari ini yaitu Amang Pendeta Ermon Siahaan. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun. Pendeta, Sintua, teman-teman sekolah minggu dan kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua dan kakak sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 1 Maret sampai dengan 7 Maret 2021. Semoga sehat selalu, panjang umur dan kuat imannya di dalam Tuhan. Yaitu diantaranya Regina Boruna Pitupulu, Lucio Tamba, Evan Sinaga, Fritz Situmorang, Marshaulina Boru Panjaitan, Uluta Silitonga, Naomi Boru Sihombing, Richard Napitupulu, Tristana Jogina Pitupulu, dan Tiara Boru Marbun. Nah, demikianlah Warta Sekolah Minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kali ini kita akan melihat nih hasil aktivitas adik-adik kita minggu lalu. Keren-keren nih Kak. Apa sih Kak Breti Penasaran aktivitasnya? ya, Kak? Coba Penasaran kita dong. lihat yuk. Ya. Check it out. Check it out. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
Wah, bagus-bagus ya Kak. Mereka benar-benar dengan kesungguhan hati, mereka berdoa, tepatnya saat sebelum makan ya Kak. Mereka Betul. meminta kekuatan pada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan ya Kak, setiap Yes, harinya. betul Kak Breti. Ya, terus aktivitas kita minggu ini apa ya Kak? Ya, kalau aktivitas kita minggu ini untuk adik-adik horong kecil, yaitu mewarnai gambar Tuhan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Nah, nanti filenya akan dikirim ya adik-adik ke grup kelasnya masing-masing atau bisa lihat atau download di link yang tertera di YouTube kita nanti. Nah, untuk kelas besarnya, adik-adik diminta untuk berfoto dengan orang yang dikasihnya, tapi dengan memberikan sesuatu yang yang disukainya. Nah, apa itu? Misalkan makanan boleh, minuman boleh, mungkin barang juga boleh Kak, barang, benda, ataupun bahkan sebuah pelukan juga boleh loh Kak. Mau ke mama atau papa ataupun saudara kita. Dan begitu pun sebaliknya, mama atau papa atau kakak dan saudara kita yang diberikan tadi sama kita juga memberikan kembali. Kenapa? Pesannya itu kita mau belajar tentang kasih yang berbagi, yang saling, gak hanya satu pihak tapi sama-sama ya Ya, Kak. berarti take and give dong Take ya kayak and give, Breti ya. betul sekali. Ya adik-adik, kita tunggu ya hasil aktivitas serunya di minggu ini. Dan hasil aktivitasnya itu boleh di-share ya adik-adik Yes. di grup WhatsApp kelas masing-masing nih. Dan juga boleh di-share di media sosial. Jangan lupa di tag di media sosialnya SKM HKBP Pejuang. Kita tunggu ya hasilnya adik-adik. Ya. Nah, kali ini wah nggak kerasa nih. Ibadahnya udah mau Ibadah kita selesai ya udah mau Kak Breti ya. selesai, Kak. Ya. Kita mau juga bersuka cita nih Kak, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Iya. Adik-adik sekarang boleh mempersiapkan persembahannya. Nah, boleh minta mama papanya untuk mengirimkan persembahannya ke rekening HKBP Pejuang yang tertera di layar handphone atau di layar laptop atau di layar TV adik-adik semua, dan juga boleh scan QRIS nih adik-adik ya. Ya. Tuh kelihatan kan barcode-nya adik-adik? barcode-nya. Ya. Dan Kak Breti, boleh juga nih ternyata sekarang kan gereja kita sudah offline nih Kak Breti ya. Boleh nih adik-adik dititipkan ke mama papanya yang datang ibadah offline ke gereja. Adik-adik boleh taruh di amplop putih dan jangan lupa adik-adik ditulis namanya persembahan sekolah minggu. Boleh juga ditulis nama adik-adik dan boleh juga tidak adik-adik. Oke adik-adik, kita mau naikkan pujian persembahan kita, yaitu persembahan kami sedikit sekali. Yuk adik-adik, kita bersuka cita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya.
Kami, pendeta, guru-guru sekolah minggu, tim FAAR mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu HKBP Pejuang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
rencanamu indah bagiku.